Iya, makanya tadi terima kasihnya ngajar.
Sorry anak-anak, sorry banget, mohon maaf. Ya, mohon maaf anak-anak. Saya kirim ya ke halo teman-teman, halo. Halo Halo, Pak. anak-anak. Halo, Halo, Mbak. Mohon maaf banget ini salahin Pak Aidiansyah sama Bu Rani Pradoto ya kalau kalian S1 S1. S1. Oke, aku off dulu ya. Oke. Ya, betul. Halo. Oke, ya duluan ya. Assalamualaikum. Halo anak-anak, sorry ya. Sorry banget. Aduh, ini dosen-dosen senior nih kalau maksa yang muda-muda kayak saya nih, aduh, saya nggak bisa menghindari. Oke, kalian semua udah di tempat ya? Hari ini. Halo. Diem ya. Halo. Udah, Pak. Kalian kalau mau makan sambil Pak. makan juga apa-apa. Kita kuliah paling keren se-Indonesia pokoknya. Ya, kalau dulu waktu saya di kuliah S2, S3 itu teman-teman saya yang bule-bule itu pada makan pisang, makan asparagus, makan apa lagi ya? Strawberry, macam-macam lah. Makan peanut butter, ya kalian boleh lah kalau mau makan itu. Oke, wah ini materi keren ya. Ini keren banget asli, super keren, nomor terkeren sedunia nomor 13 lah. Ya, kalian masih bersama saya kan? Masih ya? Kita kuliah di Masih satu. bersama Pak. Oke, nah kuliahnya ini tentang shear strength. Ya, kenapa shear strength penting? Karena kemarin kalian mempelajari tentang bentar. Nah, sip. Itu penting banget nih. Oke, saya buka ya. Sudah bisa lihat PPT saya? Belum ya? Belum, Pak. Sorry ya, ini. Oke. Oke. Belum keluar PPT-nya. Enggak keluar nih. Halo. Aduh, komputernya udah tua ini. Harus beli komputer baru ini. Keren nggak? Kalau kita beli laptop baru. Kok pada diem sih? Halo, ngantuk ya? Capek banget ya? Sorry banget. Aduh, makasih sekali sudah mau hadir. Tapi kok laptopku malah menggilai kayak gini. Aduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak mau keluar PPT-nya nih loh. Astagfirullahaladzim. Bentar, ini, aduh, komputernya nggak mau keluar, nggak mau ngeload. Ya Allah. Bentar ya, maafin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sudah tidak mungkin, saya keluar gambarnya. Nggak keluar ya. Oke, ini juga kita tutup ya. Oke. Bentar. Maaf banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, karena saya istirahat.
Oke. Alhamdulillah, kita mulai kuat nih. Oke. Oke ya. Salah share screen. Kalian lihat PPT saya udah ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Ini saya kasih kuncinya singkat dulu, kunci cepatnya kayak gini. Ya, nah, kita akan bicara mengenai kuat geser tanah. Ya, kuat geser. Nah, kemarin saya mau bikin kuliah ini lebih enak. Ini. Jadi kemarin lihat ini kuncinya. Kuncinya adalah ini. Kuncinya itu adalah kuncinya. Kuncinya ini. Yang kemarin kalian sudah pelajari itu adalah mengenai deformasi tanah. Ya. Jadi tanah yang ada bisa berdeformasi, ya. Tanah bisa berdeformasi. Ini pentingnya buat apa? Ini pentingnya buat serviceability. Ya, serviceability itu dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau misalnya timbunan ya, timbunan seperti ini ya, ini timbunan fill. Kalau dia turun banyak, bisa jadi nanti kebanjiran ya, karena sudah ditetapkan bahwa misalnya muka airnya segini. Jadi kalau mestinya lebih sedikit lah, tapi kalau dia turunnya berlebihan, bisa jadi tanahnya kebanjiran. Nah, itu serviceability ya, masalah layan, kenyamanan ya, tanahnya nyaman. Nah, itu serviceability. Pertama, serviceability. Jadi kalau kalian berkaitan dengan serviceability, kriteria serviceability, kalian akan berkaitan dengan deformasi biasanya. Apakah dia bergoyang lebih besar, ataukah dia bergoyangnya santai, ataukah dia terjadi menjadi lebih kecil, mengalami penurunan berlebihan. Nah, itu serviceability. Kedua, itu adalah failure, kriteria atau kestabilan. Beda ini ceritanya. Kalau failure itu hancur itu kalau nggak dipenuhi, ya. Ini harus dipenuhi. Nah, jadi kemarin kalian mempelajari tentang serviceability sebenarnya. Karena yang kalian pelajari kemarin CC, CR, CE, MV, AV itu untuk bisa menghitung berapa pemampatan, berapa pemendekan. Nah, tapi ketika kalian ditantang untuk menghitung, ini kuat nggak? Ini kuat nggak material ini? Kuat, Pak, kuat. Nah, itu kalian udah bisa menguasai namanya failure atau stability. Nah, ini erat kaitannya dengan parameter kekuatan ya. Nah, itu dulu. Sampai sini nangkep ya? Nangkep, Pak. Ya. Nangkep, ya. Oke, jadi itu dulu, itu dipahami dulu. Saya bahkan dulu taunya tuh CCCR, tahu berbagai macam, tapi tidak bisa mengelompokkan mereka ke sesuai kebutuhannya. Dalam artian kata, kalau sekarang kalian sudah ditanamkan sejak saat ini, kalian sudah tahu. Oh, serviceability. Oh, itu pasti deformasi. Oh, itu kalau tanah butuhnya CC, C alpha, ya, CR. Nah, itu. Kalau kekuatan, itu butuhnya kekuatan. Nah, ini nanti makhluk di kekuatan ini yang akan kita sampaikan hari ini. Ya. Kalau makhluk di deformability, kalian sudah tahu. Ya, kemarin sudah kita belajar. Kita sekarang belajar di failure atau kestabilan. Nah, ya, ini gini-gini nggak usah dibaca. Ini terserah, ini mau definisi aja. Kekuatan geser tanah itu apa? Ya, kekuatan geser tanah, kemarin kita sudah belajar bahwa tanah itu ketika mengalami kegagalan, dia tidak perlu yang namanya butiran-butiran itu mengalami pecah. Ya, nggak perlu mengalami pecah untuk bisa gagal. Cukup antara butiran ini tergelincir satu sama lainnya sehingga terjadi pergeseran. Nah, itulah saat terjadi
keruntuhan tanah. Makanya kekuatan geser tanah itu berarti adalah kemampuan dia menahan geseran yang ada, ya, sehingga tidak terjadi kepleset satu sama lainnya. Nah, kalau kalian menguasai bagaimana tanah itu bisa menahan keplesetnya karena gaya luar, maka kalian bisa menghitung daya dukung fondasi, ya, fondasi. Jadi fondasi tanah itu kalau di atasnya dikasih beban fondasi, ya ini beban fondasi ya, saya coret nih. Jadi ini tanah, di atasnya kalian kasih beban fondasi, ya, fondasi seperti ini. Nah, tanah di bawahnya ini kuat nggak? Tanah di x ini kuat nggak? Nah, itu kalian bisa melakukan perhitungannya kuat atau enggak ketika kalian sudah tahu tentang daya dukung, tentang shear strength, kuat geser tanah. Kalian juga bisa mengetahui tentang kestabilan lereng. Jadi lereng, ya, di suatu tempat tampak samping, ya, ini ya. Ini lereng di antara jalan. Ini mobil. Ini ke arah kita mobilnya. Yang satu ke arah berlawanan. Ya. Nah, ini lereng-lereng ini kiri kanan ini, ya. Lereng-lereng kiri kanan ini stabil atau enggak? Nah, ini juga bisa kalian pelajari kalau kalian tahu kekuatan tanah. Ya. Oke, kekuatan tanah. Kemudian kalian juga belajar mengenai slope step tentang dinding penahan tanah. Ya, kalau misalnya dinding penahan tanah itu ada tanah, kita kasih dinding, basement, ya, basement. Ini dindingnya. Nah, kalian bisa mengetahui apakah dinding ini stabil atau tidak. Ya, apakah dia akan terdorong oleh tanah atau stabil. Nah, hal-hal seperti itu yang kalian pelajari ketika hal-hal tersebut yang bisa kalian kerjakan ketika kalian sudah tahu kekuatan geser tanah. Oke, nah, ini gambar-gambarannya ini. Nih, ya. Tanah itu kalau mengalami keruntuhan, ya, misalnya dibangun gedung di atasnya, dibangun tangki atau dibangun timbunan. Nah, ini anggap saja benda-benda yang di atas tanah ini sebagai sebuah beban seperti ini, beban load ini. Jadi ketika dia terdesak, tanah di bawahnya tidak kuat, yang terjadi adalah terjadi desakan ke bawah, ke kiri dan kanan, hingga akhirnya nyembul ke atas. Nah, itu saat itulah terjadi kegagalan struktur, kegagalan tanah. Ya, oke. Ini sekarang lereng. Kalau lereng, ya, ini ketika ini dia kan punya berat nih yang saya arsir ini. Saya punya berat. Nah, anggap yang saya arsir ini bagaikan sebuah bidang miring seperti ini. Ya. Nah, yang saya arsir ini adalah kalian ketika ujian masuk perguruan tinggi, ya, soal-soal kesetimbangan kayak gini nih, ya. Nah, kalian pasti masih ingat kapan ini bisa stabil tidak bergerak, yaitu ketika gaya gesek ke atas ini, ya, itu bisa mengimbangi gaya gravitasi yang komponen miring ke bawah. Ya, paham ya ini, ya? Paham toh ini? Paham toh? Jadi gaya gesek friksi antara kotak ini bisa menahan gaya dorong ke bawahnya. Jadi anggap yang kotak ini adalah bagian yang saya arsir ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Selama bagian yang kita arsir ini kekuatan gesernya itu bisa menahan gaya dorong gravitasi, maka lereng ini tidak akan longsor. Ya. Tapi karena biasanya dia keganggu hujan, keganggu berat beban di atas yang besar, sehingga dia pada akhirnya si ini tidak kuat menahan, ya, sehingga terjadi kelongsoran. Kemudian dinding penahan tanah, ya, ini kalau misalnya dinding ini tidak ditahan ke belakang, bisa jadi dia bergerak ke depan. Bergerak ke depan dia akhirnya runtuh. Ya, seperti itu, ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kalian perlu. Sebenarnya kalian bisa mengerjakan hal-hal seperti itu. Kalian bisa mengerjakan hal-hal seperti itu ketika kalian sudah mengetahui kekuatan geser tanah. Nah, ini nggak usah. Ini nggak usah. Susah ini. Nggak usah. Ini kalian nanti bisa baca sendiri. Ini bisa baca sendiri. Bisa baca sendiri. Wah, bisa baca sendiri nih. Wah, banyak-banyak gini saya nggak suka yang banyak-banyak gini nih. Wah, pusing. Apaan ini? Oke. Nah, oke. Nah, bentar. Oke.
Nah, ini konsep yang penting ya. Kalian di beton sudah belajar more column belum? Halo. Halo. Belum mendetail, Pak. Belum mendetail. Oke, saya kasih kunci singkatnya ini. Ya, saya kasih kunci singkatnya. Moga-moga kalian langsung memahami konsep utamanya. Coba lihat di sini. Ya. Ingat nih ya, more column itu adalah sebuah model tanah. Model itu apa sih Pak? Model itu ya model. Model maksudnya model itu gimana Pak? Ya, saya mau cari contoh yang gampang apa ya? Model itu apa? Ya model ya ini ya. Misalnya di dunia nyata kita mau lihat berapa kita kalau mau batu kita dorong jatuh ini ya. Nah itu kita modelkan sebagai skala kecil ya. Kita bikin mainan kecil-kecilan pakai kelereng. Nah, aslinya ini batu besar. Batu besar. Nah ini akhirnya kita ini misalnya 100 meter. Ini kita modelkan kecil-kecilan aja ya 10 100 cm. Ini pakai kelereng. Nah, ini model namanya. Ini namanya model. Nah, tentu tidak sempurna kan ya. Satunya kelereng, satunya batu, ya. Satunya tingginya 100 cm, itunya 100 mm. Tapi ada kesamaannya, ya kan? Kalian berusaha sebisa mungkin menyamakan antara asli dan model. Ya. Aslinya seperti apa, modelnya seperti apa, tiruannya seperti apa, ya. Memang beda tapi kalian bisa lihat oh, oke. Ini diameternya misalnya diameter sama dengan 5 meter. Ini diameter sama dengan 5 cm ya. Hal-hal seperti ini yang kalian buat sedemikian mirip sehingga tanahnya sehingga mendekati kondisi asli. Sampai sini paham ya? Ini asli sama model paham ya? Reality sama model. Paham sampai sini? Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, more column ini adalah model. Dia mencoba memodelkan kekuatan tanah, kekuatan geser tanah. Ya. Kekuatan geser tanah. Bayangin loh, tanah yang rumit seperti itu dimodelkan oleh more column hanya dengan 2 parameter. Kalau kita ya di sini ya, asli sama model yang asli batunya besar supaya mirip, ya kalian bisa modelkan apalagi nih. Ketinggiannya skalatis, satunya 100 cm, satunya 100 meter, sama diameternya skalatis, satunya 5 meter. Oke, nggak apa-apa, keluar masuk. Terus habis itu yang kecil 5 cm, jadi skalatis. Ya, model ini kurang sempurna sebenarnya. Karena apa? Karena ini juga harus kita modelkan derajatnya ini berapa kemiringannya. Ya toh? Ya toh? Nah, ini kalau derajatnya sama, kemiringannya itu lebih sempurna kan modelnya ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Halo? Setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Nah, bayangkan tanah yang begitu rumit sekali, ya ada void, ada air, ada water, ada udara, ada solid, itu dimodelkan cuma dengan 2 parameter, yaitu C atau V. C dan V. C dan V. Jadi more column ini mencoba memodelkan kekuatan tanah, geser tanah dengan 2 parameter yang disebut C dan V. Oke, saya mau kalian menanamkan dalam diri kalian bahwa kekuatan tanah paling simpel digambarkan oleh C dan V. Ya, C dan V. C satuannya tekanan atau KPA dan sebagainya ya. Ini sudah satuannya derajat. Oke, sampai sini paham? Nanti kita bahas masalah C itu apa, V itu apa nanti ya. Nanti saya bahas. Tapi ini keren ya. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke. Nah, kalau secara more column itu dia bisa digambarkan di sebuah grafik hubungan antara sigma dan tau. Tau inilah kuat geser tanah. Sigma ini apa? Sigma ini overburden. Overburden, bisa confining. Ya. Apa overburden itu?
yaitu ya yang sigma yang kalian hitung itu sigma efektif, sigma total, ya itu yang kalian hitung. Itulah ini, ya itulah itu. Nah, si Moore column ini secara simpel menggambarkan bahwa tanah itu akan runtuh jika dia kombinasi antara sigma dan theta berada atau menyentuh garis ini, garis miring ini, ya. Dia nggak bakal di sini, nggak bakal ada itu karena udah hancur duluan. Dia di sini, dia di segitiga ini bisa tanah itu bisa survive karena dia nggak hancur. Di kotak dia nggak hancur, di lingkaran dia tepat akan hancur, ya. Di X dia nggak bisa karena di X itu dia sudah pasti hancur. Nah, untuk menggambarkan garis ini cuma butuh 2 parameter, yaitu V di sini sudutnya ini dan C itu ini. Nah, itu ya. Nah, ini dicermati dulu. C itu tingginya ini, V itu sudut miringnya ini. Ya? Paham ya? Paham toh? Paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Cakep, cakep. Oke. Itu dulu. Nah, sekarang udah ya. Udah. Sekarang saya mau membicarakan ini ke kalian. Ya. Si V ini dari mana? Si C ini dari mana? Bentuk fisiknya apa? Kalau bentuk di Moore column-nya kalian tahu. Oh, C-nya segitu, C di situ, V di situ. Tapi itu arti fisiknya apa? C itu apa? C itu apakah diameter lingkaran kelereng tadi? Atau apa? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, C itu umumnya disebut kohesi. Cohesion. C. Ya. Dimana ini kalian pastinya sudah bisa mulai menebak-nebak ini. Oh, ini berarti ada hubungan sama tanah kohesif ya, Pak? Ya, betul. Ada hubungannya sama tanah kohesif. Yaitu tanah-tanah yang memiliki sifat kohesif. Yaitu digambarkan dengan C ini sendiri. C itu apa, Pak, jadinya, Pak? Kohesif. C kohesif. Ya. Nah, ini kalau misalnya kalian daya lekat ya. C itu bisa disebut daya lekat ya. Cohesion antara partikel ya, partikel-partikel lempung. Ya, partikel-partikel lempung itu kan flat-flat gini ya, Pak. Flat-flat gitu ya. Menempel jadi satu. Nah, ini seperti apa sih, Pak, kohesi? Kohesi itu ada banyak macamnya. Ya. Misalnya kalau kalian itu apa? Listrik statis itu ya. Listrik statis apa balon kalian gesek-gesekan ke rambut, terus rambutnya nempel ke balon. Nah, itu salah satu bentuk kohesif ya. Salah satu bentuk kohesif. Terus habis itu daya tarik apa ya? Ya hal-hal seperti itu ya. Daya hal-hal seperti itu yang disebut kohesif. Misalnya contoh lainnya itu apa lagi ya? Saya mikir dulu. Contoh lainnya itu adalah misalnya kita tadi balon udah ya. Kalau begitu kita contoh lainnya itu adalah misalnya ada semennya. Di sini antara butir-butir ini ya secara tidak sengaja secara alami terdapat lapisan yang menyatukan, cairan yang menyatukan, mengeras jadi semen, tersementasi. Nah, itu juga disebut kohesi. Ya. Terus kemudian apa namanya? Terus kemudian kalau kalian misalnya punya besi gini ya, punya 2 besi. Terus kalian tekan dengan kekuatan tekanan yang begitu besar. Ini lama-lama daerah sini ini nempel. Kalau kalian percaya. Nah, ini disebut namanya cold welding. Dilas tapi dengan tanpa pakai api-api begitu ya. Jadi ditekan aja itu. Ini lama-lama nempel ini. Ya, itu salah satunya. Nah, ini seperti itu tadi kohesi yang beneran. Ya, kohesi. Nah, ada juga misalnya kohesi yang aparen ya. Yang aparen tuh kayaknya kohesi tapi kok bukan. Itu misalnya untuk tanah-tanah yang airnya sedikit. Kalau airnya sedikit, ini akan muncul tegangan permukaan seperti ini. Ya, kalau kalian masih lihat kuliah meniskus sembung, meniskus kung, ya, ada pipa, gelas pipa gitu ya, kalian amati ujungnya, bakal seperti ini kan, tidak rata kan dia. Masih ingat gak ini?
ujian masuk perguruan tinggi? Masih ingat nggak? Ingat, Pak. Nah, ini gara-gara dia mencekung begini, itu ada gaya narik. Jadi sebenarnya kedua sisi tembok dari tabung ini ketarik. Begitu juga dengan ketika di pasir apa di butiran. Ketika ya ini airnya yang saya warna merah ini. Jadi air itu narik kedua itu menjadi lebih satu. Ya, itu salah satu bentuk dari kohesi. Jadi tanah kohesi ini tanah-tanah di mana muncul ada gaya-gaya seperti itu sehingga butiran-butiran itu semakin tidak mudah tergeser satu sama lainnya. Nangkep ya? Kalau tersementasi ya terus habis itu menempel satu sama lainnya ketarik air, ya itu pasti lebih susah bergeser. Makanya disebut kohesi. Nah, kohesi-kohesi seperti ini yang dominan dimiliki oleh tanah kohesi. Jadi tanah kohesif seperti clay atau lano itu dominan kontribusi kekuatannya itu dari C-nya. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Nah, sedangkan yang satunya tanah berbutir kasar atau pasir, gravel itu dominasinya kekuatan dari V. Ya, dari V. Itu apa tak Pak V itu bentuknya Pak? V ini V ini bentuk utamanya adalah karena ini interlocking antara partikel. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bentuknya agak kotak. Nah ini mengunci satu sama lainnya. Semakin besar kunciannya, maka dia jadi pi. Nah, cara paling gampang, ya kasar-kasarannya kalau mau gampang, kalian kalau kalian menuangkan pasir dari corong, ya, dari corong gini ya, itu hasilnya pasirnya bakal jadi dituangin ya, bakal jadi seperti ini, dituangin bakal dia berbentuk hasilnya bakal gini di tanah ya, ini kita tuangin tanah ya, bakal kondisi A atau bisa kotak begini, A atau B, A atau B, Apa? Pak. B nggak masuk akal ya B ya, Enggak, Pak. masuk akal kan? Nggak masuk akal kenapa? Karena ini 90 derajat coy. Kalau ini kurang dari 90 derajat. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip V ini. Agak mirip-mirip V ya. Nggak sepenuhnya benar, tapi itulah di mana dia bisa menahan geseran tanah sehingga dia ternatural di posisinya itu kemiringannya seperti ini. Nah, jadi butir-butir tadi, astagfirullahaladzim. Jadi butir-butir tadi memang terbentuk sedemikian rupa sehingga dia di posisi mirip-mirip dengan nilai derajatnya ya ini ya. Nah, ini mirip dengan V-nya. Ya. Jadi kalau kalian mau tahu V-nya tanah berapa ya kalian tinggal lihat kemiringannya berapa. Itu kasar-kasar seperti itu. Sampai sini paham ya? Jadi kalian harus tahu bahwa kekuatan tanah yang begitu rumit oleh Morkolom hanya menggunakan dua parameter. Yang C, kohesi ya, misalnya ada sementasi, ada gaya elektrostatis tadi, ada gaya-gaya air tadi ya, meniskus cembung, meniskus cekung. Kalau V karena agregat interlocking. Agregat interlocking. Paham ya? Paham ya? Paham toh? Paham ya? Paham Paham, ya? Pak. Agregat interlocking. Oke. Nah, ini penting ini. Jadi kalian sekarang sudah punya gambaran C sama V. C itu dominan di tanah lempung, V itu dominan di tanah granular. Ya, C dominan di tanah berbutir halus, V dominan di tanah granular. Kalian paham toh itu ya? Oke. Nah, sorry ya kita cepet aja nih. Oke. Kenapa ada stiffness nih? Nah, ini. Nah, ini kalian belajar strength ya. Strength ini yang akan kita pelajari. Kalau kemarin yang kalian pelajari itu stiffness dan elasticity. Ya, stiffness itu ya kekakuan karena ingin terhadap perubahan bentuk, ya. Bukan karena terhadap dia mengalami kegagalan, ya, tapi karena kekakuan karena perubahan bentuk. Jadi perubahan bentuk, nah nanti macam-macam modulus itu ada E,
Ya, yang paling terkenal kan E ya. Kemarin kalian juga kenalan sama M. M sama dengan EUD itu kemarin. Ya. Nah, ini modus-modus ini ada tabelnya. Hubungannya biasanya E, G, K, V. G itu modulus geser, E itu modulus elastisitas. Nah, G ini modulus geser. Makanya modulus geser kan ya, artinya dia kekakuan terhadap geseran. Nah, jadi kalau di tanah seringkali kita ngomongin juga G, karena dia modulus geser. Modulus geser itu gimana, Pak? Nah, lihat nih. Lihat ya, sini. Ini penting nih. Ini saya kasih, ini kalian gambar penting nih. Nah, kalian kalau misalnya belajar ini ditarik, terus jadi memanjang. Ya, memanjangnya gini aja lah. Ini dijepit, kita tarik, dia jadi memanjang. Terus dia bertambah delta H dari tinggi awalnya H. Delta H per H apa? Disebut apa? Tren ya, tahu ya? Ingat ya ini teman-teman ya, regangan. Ingat kan? Ingat, Pak. Fisika biasa, ingat ya? Gampang ya. Nah, terus ini gayanya ini ya sama dengan P per A. Nah, ini perbandingan ini sama dengan tak depan samping benar. E modulus. Jadi dia gesernya ke atas, gayanya juga ke atas ya. Jadi searah. Ini searah dengan tarikan. Ya. Itu modulus yang. Itu modulus yang. Kalau geser gimana? Kalau geser gini. Ini kita geser ke sana, ini kita geser ke sana. Jadi sehingga jadinya dia jadi pleot. Dia jadi pleot. Nah, pleotnya ini berapa? Ini kan pleot nih. Kita anggap ini, nah ini regangan versi, ini padanannya ini. Ya, padanannya ini. Padanannya itu. Nah, ini padanannya gak geser ini. Nah, astagfirullahaladzim ya Allah. Diskartus dulu. Oke, sorry ya. Ini ya. Ini ada ini padanannya ini kalau di modulus yang tadi. Terus yang geser ini padanannya sigma. Tapi ini adalah tau. Nah, kemudian kalau ini dibagi ini sama dengan modulus geser. Salah G ya, G. G. Itulah modulus geser. Itunya maksudnya gimana Pak modulus geser itu? Ini G. Ya. Jadi dia apa namanya? Ini sebenarnya ini sih. Geser. Kalau jadi lupa. Geser, kegeser. Kegeser. Kalian lihat gambarku nggak sih? Kegeser. Aku jadi lupa sih. Kegeser. Jadi lupa ya? Kegeser. Didorong ke sana. Geser. Geser. Ya, aku lupa ya. Bentar, jadi lupa. Ya pokoknya ini kegeser. Ini geser. Ini namanya shear strain. Kalau yang yang epsilon namanya axial strain. Ini tau geser, ini tekan. Sigma tekan, tau geser. Pokoknya seperti itu. Makanya di tanah kita juga mau ngomongin G. Karena G itu tahanan terhadap geseran. Kalau tahanan terhadap tarikan tadi, modulus ya. Tarikan atau tekanan. Nah, oke. Jadi kalian juga harus tahu bahwa ada hubungan-hubungan antara modulus tadi. Ya. Tapi kita sekarang ngomongnya kekuatan kok. Nah, tadi teman-teman. Jadi kuat geser tanah itu ini. Digambarkan oleh C. Jadi per kolom itu pada akhirnya menggambarkan kekuatan tanah sama dengan C ditambah sigma tan B. Nah, uniknya di mana? Uniknya di sini teman-teman. Kalian bisa menggunakan taunya ini total atau efektif.
Kalau tau efektif, astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf ya, maaf banget. Kalau dia efektif, maka taunya itu tau efektif sama dengan C-nya C efektif tambah ini kurangi ini kali tan B efektif. Ya, efektif. Tapi kalau total sama dengan ini tambah ini tan ini. Jadi semuanya menyesuaikan. Kalau kita menganalisis secara analisis total, maka C sama B-nya harus total. Kalau kita menganalisis secara efektif, C dan B-nya harus efektif. Jadi ini kunci kalian ya. Nah, ini ilmu zaman dulu. Ilmu zaman dulu tapi sekarang masih dipakai sampai sekarang pun. Dan nanti dalam perjalanan hidup kalian, saya perlu ngasih tahu bahwa more kolom ini, dengerin ya, more kolom ini karena kita terus berkembang, dia bukan satu-satunya bagaimana cara memodelkan kekuatan tanah. Jadi ada model-model lainnya lagi. Ya, misalnya model soil, model tanah A, B, C, D, E, F, G, itu banyak banget ya, tergantung kebutuhan. Tapi more kolom ini dirasa ya sudah dari dulu dipakai ya, dan nggak jelek-jelek amat, jadi ya dipakai ya, tetap dipakai sampai sekarang. Ya, ini menceritakan kondisi-kondisi tadi yang saya bilang dengan segitiga, silang, lingkaran. Kalau di C udah nggak mungkin karena dia pasti sudah hancur. Di A dia aman-aman saja, ya. Di B dia tepat akan runtuh. Oke, ya. Jadi keruntuhan itu terjadi kapan? Keruntuhan itu terjadi saat kombinasi tau sama sigma yang tepat, ya, yaitu di C atau di B, itu pasti hancur, ya. Nah itu, kalau masih di A ya nggak bakal longsor itu. Oke, jadi mau kasusnya tadi, oke, mau kasusnya tadi fondasi ataupun lereng, nah itu harus dipenuhi nilai-nilai tadi, kombinasi tau sama ini amsyong, sehingga dia di atas garis atau tepat di garis tau sama sigma, ya, di sini atau lebih besar lagi. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ini paham? Paham, Pak. Sampai sini, Pak. Ya, udah paham. Pokoknya harus paham. Kalau nggak paham nangis. Oke. Ini per kolom. Ya. Nah, ini kalian nanti bisa belajar sendiri. Ya. Ini nggak perlu. Ini perlu nggak sih? Perlu sih ini. Nah, ini kan aslinya seperti kekuatan geser aslinya begini. Nah, kalau kita memodelkan tanah, ya kita ditanya, ya, kalau tanahku seperti ini Pak Andika, ya, saya kasih gaya sigma, saya kasih gamma sigma 3, sigma 1, sigma 3, sigma 1, ya. Kalau sigma 1 nilainya sekian dan sigma 3 nilainya sekian, akan terdapat kombinasi sigma 1 sama sigma 3 yang membuat tanah ini longsor, geser seperti ini. Ya. Nah, ini berapa besarnya, Pak? Ya. Besarnya berapa, Pak? Nah, ini pada saat runtuh, ini yang terjadi. Nah, saat runtuh itu, misalnya kalian punya, kalian dikasih tahu ya, saya punya tanah, C-nya sekian, B-nya sekian. Ya, tanah tersebut saya kasih sigma 3, ya sigma 3 itu sebenarnya ini teman-teman. Sigma 1 ini sebenarnya sigma 3 tambah sesuatu, tambah X gitu. Ya, jadi ini rumusnya sigma 1 sama dengan sigma 3 tambah X. Jadi aslinya itu semuanya mendapatkan sigma 3. Ini juga sigma 3. Jadi semua arah hasilnya mendapat sigma 3. Nah, ini yang disebut confining pressure. Jadi di semua arah menekan dengan nilai yang sama. Ketika bagian ini kita tambah X,
Sehingga terjadi tidak seimbang. Lama-lama tidak seimbang, akhirnya tanah tidak kuat sehingga akhirnya terjadi geseran sini. Ya. Nah, ini disebut kondisi longsor. Ketika kalian punya C-nya tertentu, V-nya tertentu, terus punya sigma 3-nya tertentu, kalian bisa menghitung berapa nilai X yang membuat tanah tersebut longsor. Yaitu ini. Ya. Yaitu ini. Sigma 1 disebut major prinsipal stress. Sigma 3 disebut minor prinsipal. Major sama minor. Pak, kok itu kok 3, 1 langsung 3, kenapa nggak ada 2? 2 sebenarnya ada. 2 itu ke arah keluar masuk bidang gambar nih teman-teman. Tapi kalau kasusnya ini dianggap sigma 2 sama dengan sigma 3. Tapi aslinya bisa berbeda juga. Ya, sigma 1 major, sigma 3 minor, minor ya, minor, mayor, minor, sigma 2 intermediate. Ya. Jadi kalau kalian menekan sigma 3 sama sigma 3 semuanya sama, belum ada X, itu akan stabil, nggak bakal longsor itu, nggak bakal geser seperti ini, ketika ditekannya sigma 3 semua. Tapi begitu ada X tambahan ya, cuma ditambahin di vertikal saja, itu bisa terjadi geseran. Bisa terjadi geseran sama dengan bisa terjadi kelongsoran. Dan nilainya ini. Oke. Ya. Nah, ini nilainya ini. Nah, dari sini juga kita mendapatkan rumus ini. Rumus apa, Pak? Ya, kalau kalian tahu V-nya berapa, kita bisa menebak bidang miring yang membuat dia lungsur itu berapa. Bidang miringnya itu berapa? Yaitu 45 derajat tambah V/2. Ya. Penurunan rumusnya bisa kalian baca sendiri, tapi kunci-kuncinya itu ini. Oke ya. Wah, ini nanti baca sendiri. Baca sendiri nih, nggak apa-apa ini ya. Oke, ini intinya itu. Ini kalau kalian punya C, punya V, kalian bisa menebak bidang lungsurnya dia seperti apa. Ini runtuhnya seperti ini. Nah, sudut ini kalian bisa menebak berapa, yaitu theta. Ya. Ini lanjut. Nah, ini. Oke. Ini ya. Sekarang ini penting. Ini penting teman-teman. Ini bagus nih. Ya, kuat geser tanah. Ini. Jadi kita sekarang sudah sepakat ya kemarin ya. Berarti permasalahan di tanah itu adalah salah satunya adalah air bisa ngacir keluar atau enggak. Ya, nah, itu yang di dalam geoteknik disebut sebagai undrained atau drain. Airnya bisa kabur atau enggak. Ya, kalau airnya bisa cepat kabur, kondisi drain. Kalau airnya susah kabur, dia disebut undrained. Ya, nah ini sekarang ada 2 balok bergerigi di mana terdapat air diantaranya. Air diizinkan untuk ngacir. Nah, jika kita geser, ya, kalau kita geser, karena air diizinkan untuk mengalir, ini dia akan keangkat. Nah, maksudnya apa, Pak? Nah, coba lihat nih, ya. Ya. Kalau airnya itu bisa ngalir, ya, yang terjadi yang atasnya baru bergerak ke atas sehingga void-nya bertambah. Ya toh, tadi void-nya cuma seperti ini, sekarang jadi seperti ini, bertambah. Kemudian, satu contoh lain lagi, ya. Bagaimana jika void space-nya pada awalnya besar? Nah, kalau awalnya seperti ini, ya, awalnya seperti ini, kita geser, dia justru malah kepleset menjadi lebih kecil. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Saya masih belum nangkep, Pak. Maksudnya ini apa? Ini maksudnya adalah pertama, ya, 2 blok Astagfirullahaladzim. 2 blok bergerigi.
Bentar ya teman-teman, ini penting banget. Maafkan saya yang menyiksa kalian kuliah malam-malam. Nih, kata kuncinya nih teman-teman. Kata kuncinya nih, terdrainase. Terdrainase itu menggambarkan apa? Terdrainase itu menggambarkan tanah pasir. Karena tanah pasir dia gampang untuk airnya ngacir. Karena kan pasir itu berongga-rongga gitu kan ya. Jadi gampang ngacir. Tapi hasil akhirnya juga akan tergantung kepada bagaimana kepadatan tanah tersebut, tanah pasir tersebut. Kalau tanah pasir tersebut awalnya padat maksudnya apa Pak? Ya berarti rongga-rongganya kecil kan? Nah, ketika tanah pasir padat digeser, maka tanah itu akan membesar volumenya. Tapi kalau tanah pasir itu aslinya kecil, aslinya tidak padat, digeser dia justru akan memadat. Nah, ini kasus pasir. Pasir ketika digeser. Ya. Jadi kalian mikir, oh kalau pasir asli awalnya dia padat, dia digeser, dia akan memuai, membesar. Tapi kalau pasir itu dari awal tidak padat, dia digeser, dia akan mengecil volumenya. Nah, itu paham. Ya. Nah, sekarang ini, ya, ketika air volumenya besar, tekanan air di dalam pori-pori membesar atau mengecil? Coba, Nathaniel. Halo. Halo. Halo, kenapa Pak? Kalau volumenya membesar, air yang dalamnya membesar apa mengecil tekanannya? Tekanannya kayaknya mengecil sih Tekanan Pak. air. Soalnya kan volumenya membesar ya. Oke. Itu juga sebaliknya ya. Ketika dia Iya. mengecil, tekanan airnya menjadi membesar. Nah. Tuh, jadi kalau tanahnya awalnya padat, pasirnya padat, digeser dia jadi memuai, tekanan porinya mengecil. Ya. Tapi kalau dia aslinya tidak padat, digeser dia jadi padat, volume air water pressure-nya membesar. Ya. Ini enak dihafalinya. Sekarang kalau ini apa Pak? Tidak terdrainase. Tidak terdrainase berarti lempung ini air tidak bisa ngalir. Nah, mana kalau awalnya besar, digeser, ya. Nah, tapi ini kalau mau digeser, airnya nggak mau keluar, jadi airnya tetap mempertahankan volumenya seperti ini, ya. Nah, tapi memang ada sebenarnya tanah sendiri kan pengen tergeser, berarti dia ada kecenderungan bergerak kan. Ketika tanah itu bergerak, kecenderungan dia akan memperkecil void-nya, akan memperkecil volumenya. Tapi air nggak bisa ngacir. Ya, akhirnya airnya naik, water pressure-nya naik, U-nya naik. Tapi kalau aslinya kecil, ya dia mau bergerak, ya dia mau bergerak, ya dia mau bergeraknya, tapi bergeraknya semuanya tadi. Ini bergeraknya pengennya kan membesar kan. Kalau yang aslinya besar, bergerak dia akan menjadi kecil. Kalau yang aslinya kecil, dia bergerak akan membesar. Nah, ujung-ujungnya ke pressure tadi. Pressure-nya akan menurun. Ya, seperti itu. Nah, inilah. Nah, ini. Bentar. Ini. Oke. Ketika tidak diizinkan ada drainase, ya. Kalau jadi volumenya ini relatif konstan tapi ada kecenderungan dia tadi akan mengecil, yang besar yang atas. Ya. Sehingga akan terjadi perubahan water pressure tergantung ukuran void awalnya. Nah, ini untuk pasir, ya. Oke, itu tadi analogi saja. Ya, jadi buat kalian ngapalin perubahan volume, ngapalin perubahan air pori, ya. Sekarang kita ngomong pasir. Ya, kalian sudah ngantuk ya. Setelah lagi kita selesai ini. Kalian belajar pasir ya. Kalau pasir, air di sini untuk terdrainase.
ya. Ketika terjadi beban geser, ya, air itu tidak terpengaruhi oleh air pori karena air porinya cepat ngalirnya, jadi tidak ada waktu lama untuk meningkat. Dia bisa ngacir sehingga dia tidak perlu menahan beban yang ada. Sehingga total sama efektifnya itu sama. Ya kalau pasir. Ya. Total sama efektifnya sama. Total sama efektifnya sama maksudnya apa, Pak? Ya ini. Ini total sama ini yang efektif itu sama. Jadi mau kalian kalian apa-apa di lingkaran Moore kolomnya ini kalian akan sama. Mau kalian menghitung dari sigma efektif atau sigma total, dia akan memiliki hasil yang sama. Ya. Nilainya akan sama ketika mengalami keruntuhan. Jadi sama ini, failure ini sama. Ya. Tapi kalau air tidak diisi untuk drainase, ya, kalau air tidak diizinkan untuk terdrainase, ya, air tidak diizinkan untuk drainase, ini yang akan kalian temui tadi. Contoh-contoh analogi ini tadi. Ya. Nah, gimana Pak ceritanya Pak? Contohnya yang atas. Kalau kondisinya lurus, berarti yang geriginya tadi besar ya. Awalnya besar. Air tidak diizinkan untuk terdrainase. Berarti di sini ada air. Aslinya dia ingin mengecil. Ya, aslinya dia ingin mengecil karena kalau gede kan jadi kecil, kalau digeser kan jadi kecil. Jadi yang sempit tadi volumenya, void-nya. Ada kecenderungan mengecil. Kalau kecenderungan mengecil, berarti pori-porinya, air porinya jadi naik. Ya, air porinya jadi naik. Nah, sehingga kasusnya kalau dia totalnya seperti ini, air porinya naik berarti apa? Berarti ini berubah ya. Karena U-nya kan naik, ya. U-nya naik berarti sigma-sigmanya ini mengecil. Jadi sigmanya total ini bergerak ke sini, yang ini bergerak ke sini. Akhirnya dia kejeduk garis keruntuhannya. Nah, itulah dia mengalami keruntuhan. Oke ya. Kalau padat gimana kalau padat? Kalau padat nih. Mana nih? Bentar. Oke. Kalau padat dia tadi total di sini, ya. Dia total di sini. Tar. Ini gambarnya rodo salah ini gambarnya. Tar. Kalau padat dia di sini. Kalau pasir padat berarti awalnya lingkarannya kecil ya. Apa void-nya kecil. Dia padat, akhirnya dia membesar ininya. Kalau dia ingin membesar berarti U-nya berkurang. U-nya berkurang, berarti ininya U-nya berkurang. Berarti ininya meningkat. Karena U-nya berkurang. U-nya jadi lebih kecil. Nah, jadi dia geser ke sini. Nah, tar ya, sebentar. Jadi aneh begini ya. Bentar. Oke. Bentar ya, ini disimpan dulu nih. Yang bawah ini disimpan dulu. Bentar. Banyak tanda tanya ini di sini. Oke. Jadi kalian tahu kuat geser tanah seperti apa? Nah, ini banyak cara untuk mendapatkannya. Ada direct shear, triaxial, unconfined compressive strength, bend shear dan kawan-kawan. Oke. Digeser langsung. Nih. Oke, saya rasa kita kuliah hari apa ya? Selasa, Pak. Swasta, Pak.
Selasa jam berapa ya? Jam 10. Terus jam Indonesia ya? Ya, Tahu. Jam WIB ya? 10. Oke. Ya, jadi udah. Kuliahnya malam ini udah cukup sekian. Kalian sudah capek, saya juga sudah capek. Sampai sini dulu berarti harus ngejar bahan soalnya buat ujian. Berarti oke. Kalian sudah absen belum? Absen di itu ya, di sistem ya, 6 ya. Nanti saya isi yang saya masih kurang nih, saya banyak yang kurang nih tadi nih. Ya, besok kita ulangi lagi tapi jadi bisa lebih cepat. Ya. Terima kasih banget ya ini bantuannya mau kuliah malam-malam kayak gini. Saya juga jarang kalau nggak ke pasar. Ya. Makasih ya. Oke. Makasih Makasih, banyak, Pak. Pak. Jaga kesehatan ya. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Makasih juga, Pak. Yuk.